Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita tentang seri keteladanan keseharian dari para nabi dan para rasul. Dan pada kesempatan bagian ini kita akan mencuplik contoh-contoh keteladanan keseharian dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah satu dari dua nabi yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih Allah yaitu Khalilur Rahman lebih tinggi derajatnya daripada sekedar Habibur Rahman atau Habibullah. Karena dalam derajat kecintaan, derajat khullah lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Semua nabi-nabi adalah Habibullah, kekasih-kasih Allah, tetapi Khalilur Rahman atau Khalil derajat khullah lebih tinggi, ya. Seakan-akan diambil dari kata yatakhallal, yaitu bahwasanya rasa cinta meresap ke dalam seluruh tubuh. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan untuk selektif dalam mencari khalil, kekasih, teman dekat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang diajak untuk menjadi apa? Teman dekat. Ya, karena ada hubungan yang khusus. Dan yang mendapatkan derajat Khalilur Rahman cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kurang tepat jika kita mengatakan Rasulullah dengan Habibullah. Benar, Rasulullah SAW adalah Habibullah, tetapi dia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sekedar Habibullah, yaitu apa? Khalilur Rahman atau Khalilullah. Sebagaimana derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari seluruh nabi yang mendapat derajat Khalilur Rahman cuma dua, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa saja keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, luar biasa sabar dalam menghadapi ujian-ujian berat yang Allah berikan kepadanya, ya. Kalau kita perhatikan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya terkait dengan perkara-perkara yang dicintainya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah mendapat derajat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan ujian-ujian yang berat tersebut di mana beliau diuji dengan perkara-perkara yang beliau cintai. Seperti contohnya beliau diuji untuk dimusuhi oleh ayahnya. Siapa yang tidak mencintai ayah sendiri, ya? Sampai ayahnya mengatakan, "La illam tantahi la arjumannak." Kalau kau tidak berhenti menceramahiku wahai Ibrahim, maka aku akan merajammu. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku. Nabi Ibrahim diusir. Ya, ini ujian berat bagi Nabi Ibrahim, harus dimusuhi oleh ayahnya. Kemudian juga dimusuhi oleh seluruh negeri, memusuhinya, dan beliau cuma sendirian. Siapa yang tidak sayang dengan kerabat-kerabatnya, sayang dengan negerinya? Dan di antara ujian lain, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan negeri yang dia cintai. Dia harus pergi meninggalkan kota Babilonia yang ada di Irak. Ya, dia berkata, "Inni muhajirun ila Rabbi." Sungguhnya aku akan berhijrah menuju tempat yang Allah perintahkan kepadaku. Maka dia pun pergi ke Haran, meninggalkan negerinya, dan meninggalkan kampung halaman adalah ujian
tersendiri. Oleh karena Nabi Muhammad SAW ketika diuji meninggalkan kota Mekah, beliau pergi dengan penuh kesedihan. Sehingga Al-Aini berkata, "Ubtuliya Nabi SAW bi firaqil watan." Sungguhnya Nabi Muhammad SAW diuji dengan harus meninggalkan kampung halaman. Sehingga ketika beliau meninggalkan kota Mekah, beliau berkata dengan penuh kesedihan ketika berhijrah, beliau berkata, "Ya innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Negeri yang paling baik. Kalau bukan kaummu mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkanmu. Artinya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Sebagaimana Ibrahim AS diuji harus meninggalkan tanah air yang dia cintai. Kemudian juga diuji tidak mendapatkan anak dalam waktu yang lama. Dia, Rabbi habli minas salihin. Dia berdoa agar mendapatkan keturunan. Tapi subhanallah, Allah tidak mengabulkan untuk mendapatkan keturunan kecuali sekitar setelah usia beliau 80 tahun. Sekitar 80 tahunan. Artinya puluhan tahun beliau menikah dan tidak punya anak. Ini ujian yang sangat berat. Ya. Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, dia masih muda. Sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kaumnya berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela-cela Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Pemuda mungkin usianya belasan tahun atau 20-an ya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam masih tergolong muda. Kemudian dia menikah dengan Sarah. Kemudian taruhlah menikah umur 30, 40. Dia baru punya anak umur berapa? 80. Artinya puluhan tahun beliau tidak dianugerahi anak. Ketika beliau punya anak pertama dari Hajar, yaitu Ismail, beliau diuji dengan ujian berikutnya juga yang terkait dengan yang dia cintai, yaitu istrinya dan putranya. Allah memerintahkan beliau untuk meletakkan istrinya dan putranya tersebut di kota Mekah, jauh dari tempat tinggal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggalnya negeri Syam. Antara negeri Syam dengan Mekah 1000 kiloan ya. 1000 kilo lebih. Dia harus membawa istrinya yang dia cintai dan anaknya satu-satunya yang lagi senang-senangnya dia gendong, lagi senang-senangnya dia yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun ternyata harus berpisah darinya. Ini ujian tersendiri. Kemudian juga ketika Nabi Ismail sudah besar, sudah menjadi remaja, maka Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Subhanallah. Dan Nabi Ibrahim menjalankan ujian tersebut. Ini benar-benar subhanallah, ujian yang luar biasa dari Allah pada perkara-perkara yang dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Ibrahim dengan berkata, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Ibrahim yang menunaikan janji-janjinya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Rabb Ibrahim memerintahkan Ibrahim, yaitu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menjalankan perintah-perintah, fa atammahun, dan beliau menunaikan perintah-perintah tersebut. Apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan jika seorang ya diuji pada perkara-perkara yang dia cintai, mudah-mudahan itu tanda ya Allah ingin orang ini naik derajat agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita diuji pada perkara-perkara yang kita cintai. Mungkin hati kita terlalu terikat pada perkara-perkara tersebut. Ya. Seorang terlalu cinta kepada mobilnya, tahu-tahu mobilnya kesenggol motor. Kalau dia tidak kesenggol motor, mungkin tiap hari dia lap-lap mobilnya, usap-usap ya. Kalau mobilnya tergores, hatinya yang tergores. Ya. Karena terlalu cinta kepada apa? Mobilnya. Bisa jadi orang seperti Allah ingin ya dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi ya. Seorang diuji pada perkara yang dia lagi menggandrung-gandrungnya, dia lagi mencintainya, tiba-tiba diuji pada perkara tersebut ya. Sampai sebagian salah mengatakan tidak dianjurkan menikah dengan seorang wanita terlalu cantik. Kenapa? Karena nanti kesemsem sama wanita tersebut. Alhamdulillah antum telah menjalankan saran dari para salaf tersebut, karena nggak dapat. Tapi intinya itu maksudnya jangan sampai seorang terlalu cinta pada dunia lupa kepada akhirat, karena dunia ini memang menggiurkan, ya menggiurkan. Kenapa kita dilarang untuk terlalu bermewah-mewah? Kenapa kita dilarang pakai piring emas? Karena khawatir hati kita nggak kuat.
Sehingga kita cinta mendalam kepada dunia tersebut. Karena di antara hikmah, terkadang Allah menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai. Terkadang Ibrahim alaihissalam selalu diuji pada perkara yang dia cintai, dan dari situlah dia naik derajat dan menjadi apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya husnudzon kepada Allah ketika diuji pada perkara yang kita terlalu cintai, mungkin kita dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teladan yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah disebutkan oleh Allah, inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim sifatnya adalah halim. Halim itu artinya sabar ya. Dia bisa membalas tapi dia tidak membalas. Namanya halim. Dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Halim. Allah mampu membalas setiap hamba yang bermaksiat, tapi Allah tidak balas dengan harapan hamba ini akan sadar dan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca kisahnya, hampir-hampir tidak pernah marah. Dia diusir oleh ayahnya, dia berkata, "Salamun alaik." Ayahnya berkata, ya, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kau tidak berhenti, aragibun anta an alihati, ya Ibrahim, kau benci dengan sembahan-sembahanku Ibrahim, ya. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mencela sembahan-sembahanku atau tidak berhenti menceramahiku, la arjumannak, aku akan merajamu, wahjurni maliyan, tinggalkanlah aku. Diusir dari ayahnya, diancam dirajam oleh ayahnya, Ibrahim hanya mengatakan, "Salamun alaik, astaghfirulaka rabbi. Innahu kana bi hafiya." Keselamatan bagi engkau ayahanda, aku benar-benar akan mohon ampunan untuk engkau, ya. Sungguhnya Rabbku sangat perhatian kepadaku. Tapi Ibrahim kemudian dilarang oleh Allah untuk minta ampunan kepada ayahnya karena ayahnya apa? Mati dalam kondisi musyrik. Tapi Ibrahim tenang, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel ya. Ketika dia dimusuhi oleh satu negeri semuanya, kemudian mereka hariku wansuru alihatakum, kata mereka bakar dia. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar berbulan-bulan, disebutkan dalam buku tafsir, berbulan-bulan mereka mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api terbesar di dunia ketika saat itu. Kemudian dia dibakar, kemudian dia selamat. Dan Ibrahim sama sekali tidak berdoa, "Ya Allah, hancurkan kaumku." Dia tidak berdoa untuk kehancuran bagi kaumnya, dan dia memaafkan mereka dan dia berjalan meninggalkan mereka. Ibrahim alaihissalam sangat-sangat pemaaf. Disebutkan di antara tafsiran Halim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana min hilmihi annahu kana idza adahu ar-rajulu min qaumihi qala lahu hadakallah." Di antara sifat hilmnya, kesabaran yang luar biasa, kalau ada kaumnya yang mengganggunya, beliau tidak marah, beliau hanya mengatakan hadakallah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, ya. Ya, beliau hatinya sangat bersih, tidak dendaman, ya. Tidak dapat hidayah, ya sudah, mau diapain? Ada orang ganggu dia cuma bilang hadakallah, semoga Allah beri apa? Petunjuk kepadamu. Dan itulah sifat Nabi Ibrahim, memiliki hati yang sangat bersih. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara pengikut Nabi Nuh yang sama dengan Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih, hati yang salim. Nah, ini dalam kehidupan ini kita butuh memiliki sifat hilm, ya. Jangan sedikit-sedikit kita ngamuk. Jangan mudah terpancing, ya. Kalau kita berdakwah misalnya orang tidak mau terima, ya sudah, ya. Jangan ngotot, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kita dakwah, tidak mau terima, ya sudah. Jangan kita kemudian ngotot, kemudian kalau dia tidak dapat hidayah kita marah-marah, ya. Kemudian kalau ada orang misalnya sesat, kemudian kita bantah dengan bantahan, ternyata dia semakin parah, ya sudah. Jangan sakit hati, ya. Saya tidak mau berhenti sampai dia kalah, sampai dia ngaku salah, sampai dia iblis saja tidak dapat hidayah. Terus mau dakwah, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan, selesai, ya. Jangan terlalu maksudnya kemudian marah, dendam, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diusir, dia pergi. Dia pergi, ya. Pergi ke negeri lain, ke Haran. Kemudian dia pergi lagi ke Mesir. Kemudian dia balik lagi ke Haran. Dan semua itu dia lakukan tanpa marah-marah, dan dia selalu memiliki sifat hilm, ya. Sampai-sampai ketika
Allah mengutus malaikat ya untuk menghancurkan kaum Sodom ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim diskusi sama malaikat ketika malaikat ingin menghancurkan kaum Nabi Lut ya. Ini Ibrahim seperti kasihan, kata Ibrahim, inna, sesungguhnya di antara mereka ada Lutan, ada Nabi Lut. Ya, kata para malaikat, kami tahu di situ ada Nabi Lut. Artinya Ibrahim orangnya tidak ya, sampai malaikat jelaskan bahwasanya mereka berhak untuk dihancurkan, tapi Ibrahim sempat diskusi sama para malaikat mengingat di kota Sodom di situ ada Nabi Lut alaihissalam. Ini menunjukkan hilm ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang memiliki hati seperti ini dia nyaman, tentram. Dan ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita tidak semua sesuai dengan keinginan kita tentunya ya. Baik dalam keluarga, baik terhadap anak, baik terhadap tetangga, terhadap kawan ya. Terkadang mereka berbuat salah sama kita ya. Kita ya sudahlah. Manusia tidak ada yang sempurna ya. Kita bersihkan hati kita ya. Jangan kita dendam ya. Begitulah manusia. Sebagaimana saya bisa salah, dia pun juga bisa salah. Sehingga meskipun kita mampu untuk membalas, tidak perlu kita balas sebagaimana Ibrahim alaihissalam diganggu, dimusuhi, sama sekali beliau tidak berdoa untuk kecelakaan bagi kaumnya sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara sifat hilm Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika menghadapi pertikaian di antara kedua istrinya ya, yaitu Sarah dan siapa? Hajar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, kemudian setelah puluhan tahun menikah, kemudian Sarah tidak punya anak, dan Sarah memiliki pembantu namanya Hajar ya, memiliki pembantu namanya Hajar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qasasul Anbiya, akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim, akhirnya Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi siapa? Hajar ya. Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar, dan akhirnya Ibrahim menikahi Hajar dan akhirnya punya anak. Ketika Hajar punya anak, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah ya, maka Sarah pun cemburu kepada Hajar. Sarah cemburu kepada Hajar, bahkan dia bertekad untuk melukai Hajar. Akhirnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim pun mengajak Hajar untuk pergi menjauh. Dan disitulah Hajar kemudian memakai mintak ya, semacam kain yang diikatkan di pinggang ketika seorang wanita ingin giat bekerja. Hajar memakai kain tersebut litu'affiya atharah ala Sarah, agar dia menutup bekas jejak kakinya dari Sarah agar Sarah tidak mendapatinya. Kemudian Ibrahim pun mengantar Hajar, dan subhanallah tidak disebutkan Ibrahim marah sama siapa? Sarah, dan dia bersabar menghadapi itu semua ya. Dia menghadapi perselisihan antara Sarah dengan Hajar ya. Dengan Hajar ya. Oleh karenanya, dan Ibrahim sadar bahwasanya apa yang dilakukan Sarah itu adalah suatu bentuk kecemburuan karena dia terlalu cinta kepada Ibrahim alaihissalam. Dan demikianlah terkadang wanita salah melakukan perbuatan keluar daripada kontrolnya, daripada kenormalannya gara-gara terlalu cinta kepada suaminya ya. Begitu, bukankah demikian bapak-bapak? Atau enggak pernah marah-marah istrinya? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sedang di rumah Aisyah, ada tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain. Dan ini menyelesaikan kode etik poligami. Harusnya sudah ya niatnya baik, madunya baik, ingin kasih makanan untuk para tamu, maka Aisyah pun cemburu, maka dia pun memegang tangan sang pembantu kiriman madunya, maka piringnya pun jatuh. Ketika piringnya jatuh, makanan berhamburan. Rasulullah SAW tidak marah sama Aisyah. Rasulullah SAW berkata, "Gharat ummukum," sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu, makanya dia melakukan demikian. Bahkan Rasulullah SAW kasih udzur kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena tidaklah Aisyah melakukan kesalahan ini kecuali karena saking cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saya menghukum seorang wanita yang bersalah karena terlalu cinta sama saya? Gampangnya demikian.
Paham nggak? Belum pengalaman. Tetapi Nabi Muhammad SAW adil ya. Karena piring madunya Aisyah pecah, maka Rasulullah SAW ambil piring dari rumah Aisyah untuk mengganti piring yang pecah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memungut makanan tersebut ya. Padahal kejadian itu di hadapan tamu-tamu. Rasulullah SAW tidak marah, kamu ini marah-marah, ini tamu-tamu banyak. Enggak, Rasulullah kasih udzur sama istrinya. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu. Yang cemburu ini Rasulullah kasih udzur dalam berapa hal. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan ini adalah kecemburuan. Kecemburuan wanita apa? Wajar. Gharat, gairah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengulangi berulang-ulang. Gharat ummukum, gharat ummukum. Ingat, ini karena kecemburuan. Ini karena kecemburuan, bukan macam-macam. Bukan karena kejahatan, tapi karena apa? Kecemburuan. Yang berikutnya, Rasulullah SAW menisbahkan Aisyah kepada ibunda kaum. Gharat ummukum, ibunda kalian. Coba kalau ibu kalian salah, kalian kasih udzur atau tidak? Tentu kalian kasih udzur. Ini yang bersalah bukan siapa-siapa, ibunda kalian ya. Jadi kalau istri kita terkadang marah gara-gara cemburu, ya kita mengerti aja ya. Kalau ternyata dilihat HP kita ada WA dari akhwat ya, kemudian dia banting HP kita, sabar ya. Kita bilang, sayang ini akhwat umur 92. Sabar ya, sabar ya. Ibrahim halim subhanallah ya. Dia bisa menghadapi dengan baik ya, pertikaian antara kedua istrinya ya, tidak marah sama sekali, dan Allah memerintahkan beliau untuk membawa istrinya Hajar ke kota Mekah karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan Sarah cemburu sama Hajar karena memang Allah ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Di Mekah. Seandainya tidak terjadi sebab Sarah cemburu sama Hajar, maka tidak ada nabi di kota Mekah. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking. Baik. Itu di antara sifat hilm Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara teladan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau adalah orang yang sangat-sangat suka bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Di akhir surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim kana ummah, dia seorang umat. Maksudnya di antara tafsiran umat, Ibrahim terkumpul pada dia banyak keteladanan. Terkumpul pada dia banyak keteladanan dalam banyak hal. Dia adalah umat. Hanifan, jauh dari kesyirikan, lam yakun minal musyrikin, qanitan, taat dalam beribadah, lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat kesyirikan, syakiran li an'umi. Syakir di sini Allah mendatangkan dengan isim fa'il, syakir, dari syakara, syakiran. Dan isim fa'il itu maknanya seperti fi'il mudhari', yaitu senantiasa, yashkur, ya senantiasa. Syakiran li an'umi, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wazan af'ul dalam bahasa Arab untuk jam'ul qillah. Jam'ul qillah itu jamak benda-benda yang kurang dari 10, ya. Kalau bendanya banyak tidak digunakan wazan af'ul. Jadi af'ul kata Syaukani dalam Fathul Qadir ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim bersyukur pada nikmat-nikmat yang kecil. Dia tidak hanya bersyukur pada nikmat-nikmat yang besar. Dan ini harus kita contohi. Kita ini kadang kurang bersyukur, yang kita renungkan selalu nikmat-nikmat yang besar. Padahal nikmat-nikmat yang kecil pun hanya kita syukuri. Ya, kelihatannya sepele tapi ternyata itu nikmat ya. Ibrahim dapat nikmat apa saja, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sudah kita sampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, abdan syakura. Ya, Nuh alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau dia makan makanan, dia bilang alhamdulillah. Dia mengatakan seandainya Allah berkehendak aku lapar, aku akan lapar. Kalau dia pakai pakaian, dia bilang alhamdulillah. Jika seandainya Allah berkehendak aku telanjang, aku tidak punya pakaian. Kalau dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah. Seandainya Allah membiarkan kotoran dalam tubuhku, aku tidak akan mendapatkan penyakit. Jadi senantiasa dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya nikmat yang kita rasakan sangat banyak. Makanya saran saya untuk saya pribadi, kalau habis sholat jangan buru-buru. Benar-benar nikmati alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat ngaji, orang buang-buang waktu macam-macam, kita ikut pengajian, kita belajar Quran, berteman dengan orang-orang yang baik, kita pergi ke masjid.
Kita punya istri, kita punya anak yang mendoakan kita, kita punya tetangga yang baik. Banyak kita tidak buang-buang umur. Alhamdulillah ya. Kita sehat, alhamdulillah ya. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, jantung masih bisa berdetak, alhamdulillah. Kita masih bisa sujud, kita masih bisa baca Quran. Banyak nikmat yang kita nikmati. Jadi jangan buru-buru kalau bisa zikir benar-benar alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil dinikmati agar hamdalah kita itu berkualitas, ya. Karena di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur bahkan pada nikmat-nikmat yang kecil, bukan nikmat-nikmat yang besar saja beliau bersyukur. Nikmat-nikmat yang kecil yang mungkin kita anggap sepele, kita lalaikan, ternyata disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia sadar semua nikmat yang dia rasakan semata-mata dari Rabbul Alamin. Kemudian di antara teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta. Sama sekali tidak pernah berdusta. Beliau hanya 3 kali melakukan tauriyah. Tauriyah yaitu atau disebut dengan ta'rid, yaitu kata-kata yang zahirnya benar tapi punya makna yang lain, disebut dengan tauriyah. Gampangannya seperti seseorang ketika ditanya, kau punya uang atau tidak? Ya. Dia bilang, enggak ada. Uang saya enggak ada. Kosong. Ya. Padahal di ATM ada 1 miliar ya. Tapi dia bilang, ini kosong. Memang di kantongnya apa? Kosong. Dia tidak dusta, tapi dia memaksudkan makna yang lain. Itu namanya apa? Tauriyah. Lafalnya hak, tetapi dia maksud makna yang lain, sementara pendengar salah paham. Dan ini boleh dalam kondisi-kondisi darurat, bukan kebiasaan. Ya. Bukan kebiasaan. Karena kalau terbiasa inilah tercela. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang-orang banyak mengenal Abu Bakar karena Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pedagang besar. Dia sering ke sana kemari sehingga dia punya relasi yang banyak. Nabi Muhammad SAW tidak. Ya. Ketika Abu Bakar sedang berjalan dengan Nabi Muhammad SAW melewati perkampungan, ada yang bertanya, siapa di depanmu? Maka Nabi Muhammad SAW melakukan tauriyah. Dia berkata, hada hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Orang-orang menyangka penunjuk jalan beneran, padahal maksud dari Abu Bakar penunjuk jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Karena kalau dia bilang ini Muhammad, maka mungkin jadi masalah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan tauriyah, dia mengatakan hada hadin ila tariq. Sungguhnya ini penunjuk jalan. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu jalan. Makanya dia menyewa Abdullah bin Uraiqid, orang kafir, penunjuk jalan. Nabi Muhammad sampai Abu Bakar tidak tahu jalan-jalan tikus menuju ke Madinah. Ya. Ini namanya tauriyah. Seperti ketika sebagian ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak dibunuh di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kalau tidak dibunuh. Maka sebagian mereka melakukan tauriyah. Mereka mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hadhihi makhlukah. Ini makhluk. Maksudnya jari saya apa? Makhluk. Dia bilang Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini adalah apa? Makhluk. Maksudnya jari saya makhluk. Tauriyah. Ini hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat atau karena ada kemaslahatan yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan inna fil ma'arid manduha. Inna fil ma'arid la manduha anil kadhib. Sungguhnya pada tauriyah ada solusi atau jalan keluar daripada terjerumus dalam dusta. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdusta 3 kali. Bukan dusta tapi tauriyah sebanyak 3 kali. Dan inilah kesalahan inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ketika orang-orang semua sedang kepayahan di bawah terik matahari di padang mahsyar dengan jarak 1 mil, maka mereka menanti kedatangan Rabbul Alamin. Dan mereka tidak kuat karena Allah belum datang untuk mulai persidangan. Sidang enggak dimulai-mulai, hisab enggak dimulai-mulai. Sampai kapan? Sementara matahari jarak 1 mil, orang-orang berdempet-dempetan, kemudian napas panas, keringat bercucuran, sampai disebutkan oleh sebagian ulama tidak ada tempat bagi mereka kecuali untuk berdiri. Dan semuanya berdiri, enggak ada yang duduk. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia semuanya berdiri untuk menanti kedatangan Rabbul Alamin. Makanya di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Di antara tafsiran Yaumul Qiyamah adalah semua manusia berdiri pada hari tersebut menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak datang-datang. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, hari yang di mana sehari seperti 50.000 tahun.
Akhirnya mereka gelisah, mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyebutkan kesalahannya karena telah memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Pergilah kepada Nabi Nuh." Nabi Nuh juga minta uzur. Kemudian Nabi Nuh bilang, "Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim." Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim. Orang-orang pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, "Ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman." Engkau adalah kekasih Allah. Ya, tidakkah kau lihat kondisi kami? Tidakkah engkau memberi syafaat bagi kami? Lihatlah, kami tidak mampu menghadapi ini semua. Maka Ibrahim alaihissalam minta uzur. Dia mengatakan, "Aku telah berdosa tiga kali." Padahal semua dusta itu bukan dusta asli. Dan itu hanyalah tauriyah. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dusta yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya untuk berpesta pora, mengadakan perayaan keagamaan mereka di suatu tempat, maka dia tidak mau ikut dan dia berkata, "Inni saqim," sungguhnya aku sakit. Padahal dia enggak sakit. Dan itu wajar, dia enggak mau ikut, alasan saya sakit. Kata para ulama, Nabi Ibrahim tidak bohong, dia tauriyah. Dia bilang, "Inni saqim." Saqim itu, ini ada beberapa tafsiran. Saqim maknanya adalah isim fa'il. Sungguhnya saqim bisa diartikan sungguhnya aku akan sakit, dan namanya manusia pasti akan apa? Sakit, cepat atau lambat. Dan Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, "Fa idza maritu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Ada yang mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ini saqim, aku sakit," maksudnya sakit hati. Lihat kalian melakukan apa? Kesyirikan. Tapi intinya kaumnya menyangka dia sakit badan fisik sehingga dikasih uzur untuk tidak ikut perayaan mereka. Ternyata ketika mereka pergi, Nabi Ibrahim hancurin patung-patung apa? Mereka. Jadi dusta pertama, tauriyah pertama. Tauriyah kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian dia meletakkan kapak di Tuhan yang paling besar, berhala yang paling besar, dan berhala-berhala kecil semua hancur. Kemudian mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Ini dosa yang kedua atau bukan dosa apa? Tauriyah yang kedua. Kata Ibrahim ketika ditanya, "Kau yang bikin?" Kata Ibrahim, "Justru yang hancurkan ini adalah patung yang besar. Dia yang hancurkan patung-patung kecil. Kalau tidak kalau tidak percaya tanya sama patung-patung kecil. Kalau mereka bisa jawab." Ini kalau bahasa kita adalah dusta bersyarat. Dusta bersyarat. Yang melakukan patung besar, kalau patung-patung kecil bisa ngomong. Ya. Yang melakukan seperti ada apa orang mengatakan di suatu daerah ada patung Syekh Fulan. Patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, "Wahai Fulan," kalau dia dengar dia pasti nengok begini. Terus dia balik lagi. Benar, iya kalau dia dengar, tapi dia tidak dengar. Masalahnya dia tidak apa dengar, makanya dia enggak pernah balik kanan balik kiri, menang wae. Tapi intinya kita enggak bohong, kita bilang dia akan noleh kepada kamu jika dia apa? Dengar. Benar, iya benar. Terus tapi dia enggak dengar, masalahnya di situ. Makanya Ibrahim ketika ditanya, "Siapa yang menghancurkan ini?" Kata Ibrahim alaihissalam, "Patung gede." Kalau enggak percaya tanya sama yang patung-patung kecil kalau mereka bisa jawab. Seakan-akan yang hancurkan ini semua adalah patung besar, kalau patung-patung kecil bisa apa? Ngomong. Dan mereka tahu mereka dikerjain oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka tidak bisa ngomong. Ini kelihatannya sepele, tapi ini di antara hal yang menjadikan Nabi Ibrahim tidak berani memberi syafaat. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang membawa Sarah menuju ke negeri Mesir, mereka harus melewati kota Mesir, tiba-tiba di situ ada seorang raja yang memiliki anak buah mata-mata untuk mencari wanita yang cantik untuk dia. Dan Ibrahim tahu istrinya Sarah sangat cantik jelita. Maka Ibrahim akhirnya lewat, dan akhirnya Sarah dilihat oleh mata-mata atau anak buah sang raja. Mereka berkata, "Wahai raja, telah melewati negerimu seorang wanita yang tidak pantas kecuali hanya untuk kamu." Masya Allah ya. Buat orang lain tidak ada yang cocok. Yang cocok hanya buat kamu. Saking cantik jelitanya. Ketika itu Nabi Ibrahim waspada, maka dia bilang, "Wahai Sarah, kalau mereka tanya kepadaku tentang engkau, aku akan mengatakan hadhi ukhti. Fala tukadzibi hadithi." Jangan kau dustakan perkataanku. Ya. Sungguhnya ma fi hadhil ard
Mu'minun ghairi wa ghairuki. Sungguhnya di atas bumi ini tidak ada yang beriman kecuali saya dan kamu. Artinya Ibrahim mengatakan, engkau wahai Sarah adalah saudariku seiman. Maksudnya demikian. Engkau adalah saudariku seiman. Sehingga nanti kalau saya ditanya, ini siapa? Saya akan bilang, hadi ukhti. Ini adalah apa? Saudariku. Yang dipahami oleh penanya, saudari kandung. Padahal Ibrahim maksudnya saudari seiman. Dan Ibrahim jelaskan, kenapa saya bilang kau saudariku? Karena tidak ada yang beriman di negeri ini kecuali saya dan kamu. Sehingga kita saja yang bersaudara, yang lain enggak. Ini namanya tauriyah. Karena kalau Ibrahim menyebutkan ini istriku, mungkin dia dibunuh. Dia dibunuh sehingga istrinya direbut dengan paksa. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, dia akan dimuliakan. Dia akan dimuliakan. Dan dia terpaksa mengatakan hadhihi ukhti. Daripada berdosa dia melakukan apa? Tauriyah. Dan benar akhirnya Nabi Ibrahim apa? Selamat dan Sarah pun dibawa oleh sang raja, kemudian hendak digauli oleh sang raja, namun sang raja gagal karena Sarah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita bahwasanya Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdosa sama sekali. Yang dia lakukan pun tiga tersebut bukanlah apa? Dusta, tapi hanya apa? Tauriyah. Itu pun dia lakukan karena maslahat dakwah. Karena maslahat apa? Dakwah. Kenapa dia bilang saya sakit supaya tidak ikut perayaan syirik? Kenapa dia bilang patung besar hancurin patung kecil supaya mereka mikir bahwasanya patung-patung mereka sembah itu enggak bisa berbicara. Itu Ibrahim sengaja. Ibrahim sengaja hancurkan patung-patung dimakan la'allahum yarji'un, semoga mereka balik untuk nanya-nanya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi karena darurat, kalau dia mengatakan ini istriku mungkin dia akan dibunuh. Itu pun menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam punya uzur di hari kiamat untuk tidak berani berdoa kepada Allah untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Sementara kita ikhwan ngomong salah ini, dusta sana, dusta sini, menggampangkan apa? Dusta ya. Maka seorang waspada, jaga lisan. Seorang berusaha, al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidaklah berdusta ya. Kalau dia terpaksa, maka dia melakukan apa? Tauriyah. Tapi itu bukanlah kebiasaan. Bukanlah kebiasaan. Karena sebenarnya orang menggampangkan. Kamu tadi bilang begitu. Enggak bilang begitu. Demi Allah, wallah katanya. Kalau wallahi artinya demi Allah, tapi kalau wallahu artinya dan Allah ya. Bahasa Arab kalau hanya di kasrah artinya sumpah. Wallahi demi Allah. Tapi kalau hanya di dhammah artinya dan Allah. Kamu yang ambil? Enggak. Demi Allah, wallahu. Wallah. Wallah. Orang kira dia bohong. Ini tidak boleh seperti ini. Dia tidak salah secara ini, tapi artinya seorang berusaha untuk tidak dusta ya. Jangan dusta sama sekali. Ya, apapun dia dalam kehidupan sehari-hari jangan dusta ya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Dia berusaha, kalau dia salah dia ucapkan saya bersalah ya. Kalau dalam kondisi darurat maka dia boleh bertauriyah kalau memang itu darurat. Hukum asal tidak, hukum asal dia terang-terangan kecuali dalam kondisi darurat. Baik, di antara teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau orang yang sangat jauh dari kesyirikan dan tidak merasa aman daripada kesyirikan ya. Makanya Allah mensifati Ibrahim dengan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Hanif artinya miring atau condong. Ya, condong ya. Yaitu disebut orang ahnaf, yaitu ketika kakinya agak bengkok, disebut ahnaf. Kakinya kaki X atau kaki O, disebut ahnaf karena miring kakinya. Dan hanif yaitu bukan artinya lurus tapi apa? Condong, yaitu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Bukan sekedar di tengah, tapi dia condong menjauh dari apa? Kesyirikan dan selalu mendekati kepada tauhid. Artinya Ibrahim alaihissalam tidak ingin keserempet syirik sedikit pun, enggak mau dia. Itu sifat-sifatnya. Dia tidak mau spekulasi dengan namanya kesyirikan. Saking takutnya kepada kesyirikan, maka dia berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu, ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, kota Mekah. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala.
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala tersebut menyesatkan banyak manusia. Makanya ketika Ibrahim At-Taimi membaca ayat ini, maka dia mengatakan man ya'manil bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada fitnah setelah Ibrahim? Tidak ada yang, kalau Ibrahim saja tidak merasa aman, terus siapa yang berani merasa aman? Siapa yang kita bilang bapak tauhid? Ibrahim alaihissalam. Siapa nabi yang Allah suruh Nabi Muhammad mengikuti agamanya? Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutlah wahai Muhammad millahnya Ibrahim. Ikutlah ajarannya Ibrahim yang jauh daripada kesyirikan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Ibrahim sebagai teladan. Dan dialah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Dia yang menghancurkan patung-patung dengan berhala-berhala tersebut dengan tangannya. Dan dia yang berdebat dengan para penyembah-penyembah berhala tersebut ketika di Babil. Kemudian ketika dia pergi ke Haran, ke negeri Syam, dia bertemu dengan orang-orang penyembah benda-benda langit. Dan dia berdialog dengan mereka, dengan penyembah rembulan, penyembah matahari, penyembah bintang. Jadi Ibrahim bukan luar biasa, ya. Bukan orang sembarang, sangat luar biasa. Dan dialah yang membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya jangan bicara tauhid, luar biasa beliau. Dan dialah yang berjuang membela tauhid meskipun harus dibakar hidup-hidup. Beliau tidak peduli, ya. Tapi apakah beliau merasa tenang? Saya pasti gini, pasti enggak. Beliau berdoa, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap apa? Berhala. Padahal yang hancurkan berhala siapa? Beliau. Yang debat, yang diskusi beliau. Makanya kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang merasa aman daripada fitnah syirik? Sementara Ibrahim saja tidak merasa apa? Aman. Oleh karenanya di antara ciri orang yang bertauhid, dia takut sekali dengan kesyirikan. Dia tidak membuka pintu-pintu kesyirikan sama sekali. Waspada, seorang jangan menggampangkan apa? Kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Apapun yang menyerempet-nyerempet syirik, maka kita hindari. Oleh karena nasihat saya untuk saya pribadi, untuk para kawan-kawan, jangan buka-buka pintu kesyirikan, jangan buka-buka pintu riya, jangan buka-buka pintu ujub. Jangan kemudian kita beribadah, kita pamer ibadah kita, ya. Kita posting. Kita nggak tahu kapan kita terjangkiti penyakit apa? Riya. Kita nggak tahu kapan kita terjangkiti penyakit apa? Ujub. Kalau ada orang puji kita, nggak usah kita posting pujian orang sama kita. Bupati puji saya, ini puji, kemudian kita posting di Facebook kita. Tujuannya apa? Anda mencantumkan pujian orang terhadap diri Anda. Pujiannya apa? Apa tujuannya coba? Supaya orang tahu kan? Kalau orang tahu tujuannya apa? Oh, maksud saya dakwah saya diterima oleh bupati. Yang benar. Bahwasanya dakwah diterima. Yang kedua, supaya diakui, ya kan? Supaya diakui. Tanya yang jujur pada diri sendiri, ya. Tujuan saya untuk memotivasi, benar motivasi. Benarkah untuk motivasi? Tanyakan pada diri. Atau untuk membutuhkan pengakuan manusia. Jadi maksud saya kalau ada pintu-pintu yang bisa membuka syirik, sudah kita jauhi. Kita ini tidak tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, oleh karenanya segala yang membuka pintu syirik, pintu riya, pintu ujub, jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau hati kita gatal untuk bercerita ibadah kita, nggak usah cerita. Sudah tutup, crack, nggak usah diceritain. Karena kita nggak tahu, kadang kita cerita diri kita, ternyata ada ujub masuk dalam cerita kita. Ustadz, gimana dulu Ustadz ketika nutut ilmu? Susah kan kita bicara gimana? Dulu Ustadz kelaparan, kan? Nanti ada ujub lagi kan? Udah lapar diam-diam aja. Lagi bicara di depan banyak, susah. Tujuannya untuk memotivasi, oke. Kita tidak menuduh orang, ya. Ini saya bicara kita pribadi. Kita ingin memotivasi tapi rawan. Jadi seorang waspada, ya. Antum, saya kagum melihat Syekh Shalih Al Fauzan. Ini contoh nyata hidup di hadapan kita. Shalih Al Fauzan hafizahullah. Ketika dia ditanya di pertemuan dosen-dosen, bagaimana belajar antum wahai Syekh? Subhanallah, sederhana. Saya dulu belajar Quran sama guru, kemudian saya belajar sini, kemudian selesai. Dia tidak bilang macam-macam. Dia tidak bilang saya belajar sekian guru, saya mumtaz, saya enggak ada. Bicara sederhana sekali, ya. Itulah contoh, maksudnya sosok orang yang jauh dari mengharap pujian manusia. Maka maksud saya, jangan merasa aman dari namanya riya, jangan merasa aman dari namanya ujub, jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari syirikan, jangan merasa aman dari bertawakal kepada selain Allah. Betapa sering kita
terjerumus dalam sisi syirik yang lain, yaitu tidak bertawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada kemampuan kita, tawakal kepada anak buah kita, tawakal kepada kemampuan materi kita, sehingga kita lupa bergantung kepada Rabbul Alamin. Dan ini diantara sifat Ibrahim alaihissalam, jauh dari namanya kesyirikan. Kemudian diantara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau jauh dari ujub, beliau tidak bangga dengan diri beliau. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat membangun Ka'bah di atas pondasinya. Mereka bangun Ka'bah, kemudian Ibrahim dan Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui amal perbuatan kami. Ya. Kemudian seorang salaf ketika membaca ayat ini dia mengatakan, Khalilur Rahman bana baitar Rahman bi amri minar Rahman tsumma yakhafu alla yataqabbalu minhur Rahman. Lihatlah bagaimana kekasih Allah membangun rumah kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah, kemudian dia khawatir amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Yang nyuruh langsung Allah, bukan pakai perantara. Yang bangun langsung Ibrahim dan Ismail, tidak ada orang ketiga, cuma mereka berdua. Dan membangunnya tidak mudah, susah. Ngangkat batu, ya. Ya, mereka berdua. Makanya Ibrahim minta tolong Ismail. Ya Ismail putraku, Allah menyuruhku untuk membangun rumahnya. Hal tu'inuni, kau bantu aku? Kata Ismail, saya akan bantu engkau ayahanda. Kemudian mereka bangun. Batu, bayangkan, angkat potong batu, mungkin dijadikan kubus atau balok, kemudian diangkat, dipikul, ditaruh, disusun. Ya, dan itu pekerjaan yang berat. Setiap beliau menyusun batu, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu pekerjaan yang sangat berat, bukan pekerjaan yang ringan. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa kalau kita setelah tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, karena ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, dibangun, sudah mulai tinggi, Ibrahim minta ada pijakan kaki alaihissalam. Maka dia mijak di atas pijakan tersebut, kemudian dia menerima operan batu dari Ismail untuk nyusun di atas. Kemudian batu ini berjalan lagi, bergeser, karena harus semua sisi ditinggikan. Disusun lagi, kemudian bergeser lagi. Sambil mengangkat batu ke atas, terus sampai kembali lagi kepada titik semula. Kata Ibnu Katsir, itulah di antara hikmah kenapa setelah tawaf kita sholat di belakang makam apa? Ibrahim, mengingat Ibrahim dulu membangunnya setengah mati, nggak gampang. Dia angkat. Dan setiap membangun Ka'bah, kemudian setelah mengangkat batu, dia berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Tidak ada ujub sama sekali, tidak ada merasa bangga sama sekali. Ya. Ini bangun Ka'bah ya, bukan bangun masjid di Bantul misalnya. Ini bangun Ka'bah. Yang sekarang jutaan orang ibadah di sana. Ya, jutaan orang tawaf di sana ya. Tapi dia tidak bangga sama sekali, bahkan berdoa agar dikabulkan amalnya. Dari sini ikhwan, seorang jangan pernah ujub dengan apa yang dia lakukan. Ibrahim yang berdoa ya, dalam doanya ya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Ibrahim berdoa dengan doa tersebut. Ini yang berdoa bukan sembarang orang, Ibrahim alaihissalam. Ya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang aku berharap mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Nabi Ibrahim berkata, dialah Allah yang aku berharap agar dia mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Wala tukhzini yauma yab'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian keteladanan yang bisa kita contohi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.